Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ketemu lagi bersama penyejuk hati. Masya Allah ya. Alhamdulillah sore hari ini di Jumat yang penuh barokah, doa terbaik untuk seluruh sahabat penyejuk hati, semoga Allah tenangkan hatinya dan juga Allah bimbing hatinya insyaallah. Alhamdulillah kedatangan tamu lagi istimewa ya. Kalau teman-teman men-scroll video saya, ada Mas Yogi juga. Tapi pada saat itu Mas Yogi judulnya itu Mas Yogi dilamar gitu. Tapi ternyata di film gitu ya. Sekarang statusnya beliau tidak lagi melamar atau tidak lagi mencari jodoh, tetapi beliau hari ini sudah menyandang status sebagai suami. Masya Allah, menjadi imam dunia akhirat untuk rizki soleha. Masya Allah ya. Langsung saja kita tanya-tanya. Pengantin baru masih hangat, masih belum sebulan, masih berapa hari Mas ini? 2 minggu. Masih 2 minggu. Musim hujan bos di Jakarta. Hari ini turun hujan di Jakarta sangat lebat, makanya kita langsung berbincang, kita culik. Jadi nggak boleh di kamar, langsung kita culik ya. Katanya sih, kata tetangga rumahnya itu jendela nggak pernah dibuka katanya. Dibukanya jam 4 sore gitu. Orang mah jam 4 sore menjelang maghrib itu nutup jendela gitu ya. Tapi ini malah membuka jendela gitu. Langsung saja tamu kita istimewa Mas Yogi dari Ketua Yayasan Rumah Hati. Apa kabar Mas Yogi? Alhamdulillah makin sehat. Suaranya serak bos. Oh iya, lagi serak. Suaranya lagi serak, menandakan bahwasannya beliau kecapean. Beliau kecapean karena tamunya banyak gitu ya. Jadi yang belum sempat kondangannya telat, jadi menerima tamu kecapean gitu ya. Alhamdulillah kalau kabarnya sehat, kalaupun serak-serak basah. Bagaimana kisah awal dulu deh bisa memantapkan hati, bisa menikah tuh Mas Yogi? Waduh. Singkat aja ya. Oke. Kalau ceritain panjang sekali. jadi buku lagi, ntar buku kita yang kedua ya. Kalau ceritain panjang, kan Ustaz juga ngerti. Iya, siap. Ya, kalau Singkat. dipersingkat sih kurang lebih setelah beberapa tahun mengalami kegagalan guys ya. Oh, Kan berawal dari kegagalan. prosesnya sudah beberapa kali ta'aruf lalu gagal. Catat ya, Mas Yogi pernah gagal. Pernah Jadi gagal. teman-teman yang hari ini gagal, jangan pernah putus asa, suatu saat nanti kalian akan sampai ke pelaminan. Ya, beberapa kali gagal. Tapi memang proses yang paling signifikan adalah di fase-fase ta'aruf gagal yang terakhir, Ustaz, itu kekecewaan kita sudah sedikit. Mengecil. Bapernya Udah kecil. Oke, Makanya siap. cepet move on-nya. Ya itu sudah. salah satu step yang paling jitu dia terakhir ya. Jadi makanya waktu alhamdulillah ke yang proses yang terakhir ini itu udah ya udah bismillah, udah lupain yang udah lewat, yang udah nggak usah Gagal udah selesai udah gitu. selesai. Langsung. Nah, Oh. ketemu yang alhamdulillah yang sekarang jadi istri, langsung bismillah, kamu mau nggak terus sama saya? Dan disambungkan gitu udah. Jadi pemantapan levelnya tuh transisi antara kegagalan makin mantep, bahwasannya udah bismillah, besok kalau ketemu langsung di-in. Ya. Oke. Karena Catat ya. memang dari awal kan niatnya ya udah bukan buat Nyari main-main. teman, nyari main-main, nyari pacar gitu enggak ya? Benar-benar nyari yang istri yang soleha. Ketemu Dapat yang ya? cocok, udah langsung. Dapat yang soleha. Nama istri siapa? Namanya Rizky Salia. Rizky Soleha. Rizky Salia. Nama istri beliau itu Rizky Soleha. Allahu Akbar. Itu yang mencatat itu udah malaikat Lauhil Mahfuz, bahwasannya di saat Mas Yogi gagal dengan A, B, C, D, engkau akan mendapat rizki yang soleha. Oh begitu ya. Jadi jangan baper, move on. Oke. Yes. Next, setelah mantap menikah, jalan menuju pernikahan. Pertanyaannya gampang, mudah, sulit, berliku-liku atau sebenarnya? Singkat saja. Berliku-liku. Catat teman-teman yang udah mantep, yang udah mulai ta'aruf, yang udah mulai khidbah, setelah itu menuju ke pernikahan ternyata nggak gampang ya. Nggak gampang. Ya, apalagi Mas Yogi termasuk pengantin pandemi, pengantin corona. Jadi bukan hanya sekedar keputusan keluarga yang harus dilibatkan, tapi juga keputusan pemerintah ya. Banyak hal. Betul. Tapi intinya all of the roll, semuanya ceritanya itu satu kata kuncinya apa?
Eh, kata kuncinya sabar dan kuatin mental sih. Sabar dan kuatin mental, catat gitu ya. Pesan buat teman-teman yang hari ini sedang dulu pernah Mas Yogi alami, udah ta'aruf, terus sekarang masa pandemi, terus mau melakukan pernikahan, mundur maju, apa tuh pesannya buat mereka? Oke. Jadi menuju pernikahan itu nggak cuma modal Sampai kesiapan gemeter kaki tangannya. kesiapan apa teori doang. Teori doang. Teori kita banyak ngaji juga rasanya nggak cukup. Nggak cukup. Karena kata Ustadz kan kehidupan itu dinamis dan bener banget dinamis banget Ustadz. Jadi kalau dari saya paling utama adalah kesiapan mental. Tentu mental itu adalah mental rohaniah kita. Oh, spiritual. Spiritual. Kalau kita nggak kuat, masih baperan, masih emosional, aduh, jangan dulu deh. Jangan. Jauh ya? Waduh, masih jauh ke levelnya. Susah. Kita bakal ngadepin keluarga kita sendiri, bakal ngadepin keluarga calon, ngadepin. Dan itu bukan keluarga inti, keluarga besar. Keluarga besar. Keluarga besar. Pendapatnya macam-macam. Dan itu juga belum selesai di situ ya. Belum selesai. Jadi bukan hanya clear kita berdua pasangan, tapi juga melibatkan kedua keluarga besar. Dan tadi bukan hanya teori yang selama ini teman-teman dapat di kajian saja, itu nggak cukup, tapi secara spiritual. Spiritual. Apa tuh model bentuk spiritual? Apakah dengan banyak meningkatkan ibadah, zikir, atau amalan, atau apa tuh? Rasanya sih kalau saya tawakal. Tawakal. Kita udah artinya kita udah ikhtiar, kita udah kan nanti pasti digembleng dengan segala macam. Kalau saya bilang ya ujian lah, menjelang pernikahan pasti banyak. Ya udah kita bersanding aja sama Allah, kita niatnya udah untuk ibadah, hasilnya nanti mau gimana selain aja ke Allah. Udah yang penting gimana terbaiknya ya Allah, tuntun saya untuk menjawab semua ujian-ujian yang kepada Allah. Jadi sikap tawakal kita, karena saya tahu persis prosesnya Mas Yogi ini ya, beliau sudah bukan hanya sekedar menyerahkan, tetapi bentuknya adalah menyerahkan urusan kepada Allah, tapi yakin hasil baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau sudah berbahagia, sudah bukan waalaikumsalam jodoh, jangan sampai ngetuk pintunya beliau. Jangan sampai ngetuk pintunya assalamualaikum, waalaikumsalam, jadi jangan berharap begitu. Tapi next bukunya adalah Alhamdulillah jodoh. Alhamdulillah jodoh. Terakhir Mas Yogi, 1-2 kata untuk sekarang, nikmat yang udah dirasain setelah menikah 2 minggu. 1 atau 2 kata. Enak banget. Aneh sampai nahan nafas. Aneh kira mau ngomong apa itu. Itu enak banget, Masya Allah. Tentram ya? Banget. Secara batin tentram. Tentram. Udah nggak ada was-was. Ya, Nafsu sudah terkendali. Ya, emosi sudah mulai terkendali. Banyak lagi tadi saya dengar kisah beliau. Ustadz, saya baru ngerasain setelah menikah tuh ngerasain bahwasannya ternyata ngedengar istri udah makan aja kita udah tenang. Iya. Ngedengar istri tidur enak aja udah tenang. Ngedengar istri baik-baik saja kita tinggalin udah tenang. Nah, itu next episode. Asik. Next episode. Jangan dibocorin dulu. Kita ketemu lagi nanti di Penyejuk Hati bersama saya Firdaus dan juga Yogi. DS Yogi. Jangan lupa DS Yogi, diklik DS Yogi langsung ke YouTube-nya beliau. Jangan lupa di-subscribe. Di bawah ini di like, di share, semoga bermanfaat, semoga inspiratif untuk teman-teman yang hari ini sedang ta'aruf, sedang menuju pernikahan. Semoga Allah kuatkan lahir batinnya insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.